Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah puasanya masih kuat? Harus kuat ya. Kalau kalian hari ini merasa lelah, sudah merasa haus, tapi masih pagi, nggak pantas lah. Buat santai saja sambil mendengarkan kisah dari Pak Ahmad. Oke, saya hari ini akan bercerita di hadapan kalian. Kalian boleh mendengarkannya sambil santai, boleh kalian sambil melihat atau tidak melihat, yang penting didengarkan. Paham ya? Oke, santai. Baik, anak-anak sekalian, kita masih tetap di pelajaran akidah akhlak dengan tema kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir. Saat itu memiliki raja yang sangat zalim dan kejam, sangar. Pasti kalian pernah mendengarkan namanya Raja Fir'aun. Ingat-ingat, raja yang memimpin adalah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa. Saking berkuasanya, maka dia mengaku sebagai Tuhan. Karena mengaku sebagai Tuhan, maka seluruh rakyat diperintahkan untuk menyembahnya. Akan tetapi masalah tidak cukup sampai di situ. Suatu malam Raja Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan oleh seorang anak laki-laki, seorang pemuda dari Bani Israel. Hal ini menjadikan hatinya gelisah. Dia takut mimpi yang dia lihat pada malam itu menjadi kenyataan. Raja Fir'aun memerintahkan prajuritnya dan seluruh bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi yang lahir berjenis kelamin laki-laki pada saat itu. Seluruh. Jadi kalau bapak kalian lahir pada saat itu kayaknya tidak selamat itu. Ya. Setiap ibu yang hamil dari keturunan Bani Israil merasa ketakutan, termasuk ibunda dari baginda Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka ketika Nabi Musa dilahirkan, saking takutnya dari kejaran para tentara Raja Fir'aun, ibunya pun menghanyutkan bayi Musa yang masih kecil di sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun. Coba lihat di gambar bu kalian. Tidak lama kemudian bayi itu ditemukan oleh Aisyah, istri Fir'aun. Cerita detailnya, ternyata aliran sungai itu masuk ke tempat pemandian keluarganya Raja Fir'aun. Jadi bayinya tidak ikut aliran sungai, tapi ikut masuk ke aliran tempat pemandian keluarga Raja Fir'aun. Pada awalnya Raja Fir'aun marah dan hendak membunuhnya. Karena apa? Karena ini bayi laki-laki. Akan tetapi istrinya yang bernama Aisyah, bagus ya nama istrinya. Memang istrinya Nabi Raja Fir'aun ini memeluk agama Islam nantinya. Meyakinkan kepada Fir'aun bahwa bayi itu kelak akan bermanfaat bagi dirinya dan mencoba untuk merayu Raja Fir'aun agar mau mengasuh bayi kecil dari Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun yang tidak punya keturunan punya anak asuh, maka dicarilah ibu yang dapat menyusui bayi tersebut. Berbagai wanita, tapi zaman dahulu itu biasa memang. Jadi kalau kita punya anak, itu anaknya disusukan kepada orang lain kemudian membayar, tidak apa-apa itu. Kan tetapi dicoba berbagai macam wanita yang menyusui Nabi Musa, kebetulan tidak cocok dan tidak mau. Tidak ada yang mau. Sampai akhirnya ibunya sendiri, ibu kandungnya, karena tidak ada yang tahu kalau itu ibunya Nabi Musa, kebetulan dipanggil karena pernah hamil dan pernah melahirkan, akhirnya dapat menyusui Nabi Musa. Singkat cerita, suatu ketika Raja Fir'aun menggendong Musa yang masih bayi. Tiba-tiba bayi Nabi Musa menarik jenggot Raja Fir'aun. Kalian kalau tahu gambarnya Raja Fir'aun pasti ada pasangan seperti jenggotnya di sini panjang. Raja Fir'aun pun sangat marah
dan hendak membunuhnya. Untunglah istrinya Aisyah selalu mencegahnya, mengatakan bahwa bayi ini tidak tahu apa-apa, dia masih kecil, maklumlah kalau dia berbuat seperti itu. Akan tetapi Fir'aun kurang percaya, lalu memerintahkan pengawalnya untuk membawakan sebongkah bara api dan sepotong makanan diserahkan kepada Nabi Musa. Jadi kalau detail ceritanya, ada bara api, kemudian ada roti, Nabi Musa ditaruh, disuruh merangkak, milih yang mana. Memang Allah menunjukkan Nabi Musa agar memakan api tersebut. Karena apa? Agar dianggap Nabi Musa ini benar-benar masih bayi dan tidak tahu apa-apa. Kalau Nabi Musa makan roti, malah tersinggung Raja Fir'aun, berarti Musa ini bayinya meragukan, ini dibunuh bisa. Akhirnya dimakan api tadi yang disediakan, antara makanan dan api. Maka Nabi Musa pun tetap diasuh oleh Fir'aun. Dia percaya kalau dia tidak tahu apa-apa. Kemudian Nabi Musa beranjak dewasa. Sebuah perjalanan, suatu ketika Nabi Musa melihat seorang anak pejabat dari kerajaan bapaknya yang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Budak itu pembantu, zaman dahulu disebut budak. Musa mengingatkan pemuda tersebut, maksudnya membantu agar tidak boleh memukul. Bukannya berhenti memukul, justru malah menyerang Nabi Musa. Jadi anak pejabat tadi yang mentang-mentang menyerang Nabi Musa, akan tetapi tidak disangka Nabi Musa memberikan satu pukulan yang dapat mematikan. Sebenarnya kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, cuma Pak lupa ayat. Kemudian Nabi Musa pun bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Kabar ini lambat laun akhirnya terdengar oleh Raja Fir'aun dan membuat dia marah. Kenapa marah? Karena yang ditolong adalah budak Bani Israel, bukannya anak pejabat. Maka ia memerintahkan untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri yang bernama Madian. Di sana Nabi Musa menjadi seorang penggembala kambing dari keluarga Nabi Syuaib. Nabi Syuaib terkesan dengan ketekunan dan sifat baiknya, akhlaknya Nabi Musa. Maka Nabi Syuaib pun mengambil anak menantu dan menikahkan dengan putrinya. Nabi Musa mendapatkan putri Nabi Syuaib. Jadi orang baik itu akan ketemu dengan orang baik. Lanjut, suatu malam Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di atas bukit Sinai. Ia diperintahkan Allah untuk menyampaikan dan berdakwah kepada Fir'aun. Maka Nabi Musa pun berangkat ke Mesir. Nabi Harun ditemani oleh Nabi Harun untuk menyadarkan Raja Fir'aun bahwa kelakuannya selama ini tidak benar. Kenapa? Karena mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka tatkala diingatkan oleh anaknya, anak pungutnya yaitu Nabi Musa, maka Fir'aun pun menolaknya, bahkan menertawakannya. Nabi Musa kemudian ditantang oleh para tukang sihir dari Raja Fir'aun. Tukang sihirnya Raja Fir'aun mengeluarkan ular. Akan tetapi Nabi Musa merubah tongkatnya dengan izin Allah, berubah menjadi ular. Ular-ular yang kecil-kecil milik penyihir dari Raja Fir'aun tadi semuanya dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Maka singkat kata, tukang sihir milik Raja Fir'aun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Nabi Musa. Tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular yang banyak. Akan tetapi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Maka tongkat berubah menjadi ular yang besar. Dan Fir'aun marah dan memerintahkan prajuritnya menangkap Nabi Musa dengan semua pengikutnya. Dan pengikutnya lari ke pinggir lautan yang bernama Laut Merah yang berada di Mesir. Allah ketika mendekati di Laut Merah, Allah memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Maka ketika
tongkat Nabi Musa dipukulkan di atas air laut, maka laut itu semerta-merta terbelah menjadi dua seperti jalan. Nabi Musa pun menyeberangi lautan tersebut. Maka tatkala bala tentara Fir'aun beserta Raja Fir'aun ikut menyeberang ke tengah laut, Nabi Musa sudah dapat menyeberanginya dan sudah berada di tepi pantai. Maka saat itulah Allah menyuruh kembali untuk memukulkan tongkatnya di laut. Saat itulah laut yang awalnya terbelah menutup kembali. Fir'aun dengan segala bala tentara dan kekuatannya ditenggelamkan di dalam lautan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, keteladanan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang dapat kita ambil, karena beliau termasuk Nabi Ul Azmi, yaitu Nabi yang memiliki keutamaan. Nabi Musa memiliki hati yang suka menolong, rajin bekerja, sehingga Nabi Syuaib sangat mencintai dan menyayanginya, akhirnya diambil menantu. Nabi Musa yang kedua, Nabi Musa menyadari dirinya kurang fasih dalam berbicara. Karena apa? Masih ingat tadi Nabi Musa pernah memakan bara api, maka lidahnya cacat. Maka beliau tidak malu-malu ketika berdakwah untuk meminta Nabi Harun, yaitu adiknya, untuk membantu dalam berdakwah. Yang ketiga, Nabi Musa berdakwah dengan penuh tawakal, berserah diri kepada Allah, menyandarkan segala permasalahannya kepada Allah. Yang keempat, sehebat apapun manusia tidak akan pernah mampu menandingi kekuasaan Allah. Sekaya apapun kamu, sekuat apapun dirimu, sehebat apapun dirimu, Allah adalah maha segalanya. Yang terakhir, kesombongan, kejahatan, durhaka kepada Allah akan mendatangkan malapetaka, murka, dan azab dari Allah. Maka jauhilah sikap sombong, jahat, dan durhaka kepada Allah. Durhaka kepada Allah apa? Mengingkari nikmat Allah, tidak mau menyembah Allah, menganggap dirinya sebagai Tuhan, adalah bentuk durhaka. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di bulan puasa yang penuh rahmat ini, kita belajar tentang kisah-kisah nabi-nabi dan utusan Allah. Maka alangkah baiknya jika kalian mendengarkan dengan baik, pelajarinya, dan mengambil hikmah dari kisah. Semoga bermanfaat, tetap belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.